Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakan dan dimakan. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Siti Salamah dari kelas 4 BPKSD dengan NIM 232180068. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPA SD. Untuk materinya terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu lanjut ke rantai makanan, lalu ada contoh rantai makanan, jaring-jaring makanan, contoh jaring-jaring makanan, dan yang terakhir saya memberikan pertanyaan serta kesimpulan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Rantai makanan menggambarkan hubungan kompleks antara organisme dalam suatu ekosistem. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Di mana di sini ada rumput. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dan matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut sebagai produsen. Lalu selanjutnya ada kelinci. Nah, kelinci ini memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu yang terakhir ada elang. Elang adalah pemangsa atau predator. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu tentang contoh rantai makanan. Nah, di mana di sini ada sayuran. Sayuran berperan sebagai produsen. Lalu sayuran dimakan oleh ulat sebagai konsumen 1. Lalu ulat dimakan oleh burung, di mana burung sebagai konsumen tingkat 2. Lalu burung dimakan kucing, di mana kucing berperan sebagai konsumen tingkat 3. Lalu kucing ini meninggal, kemudian dimakan oleh bakteri, atau bakteri ini berperan sebagai pengurai. Selanjutnya kita klik bagian sayuran. Nah, sayuran seperti sawi dan tanaman hijau lainnya dapat berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Lalu selanjutnya kita memiliki ulat, di mana ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ulat merupakan konsumen primer dalam rantai makanan karena memakan tumbuhan. Konsumen primer adalah organisme yang memakan produsen atau tumbuhan. Ulat termasuk konsumen primer karena bergantung pada tumbuhan untuk nutrisinya. Ulat memakan bahan tanaman seperti daun, rumput. Ulat, tikus, dan belalang menempati tingkat tropik kedua sebagai konsumen pertama. Lalu selanjutnya adalah burung sebagai konsumen tingkat 2. Nah, burung dapat berperan sebagai konsumen sekunder dalam rantai makanan. Konsumen sekunder adalah organisme yang berada di tingkat trofik dan memakan konsumen primer herbivora atau hewan herbivora. Di sini burung berperan sebagai konsumen tingkat 2 setelah memakan ulat tadi. Nah, lanjut kita klik kucing sebagai konsumen tingkat 3. Nah, kucing dapat berperan sebagai konsumen tingkat 3 dalam rantai makanan. Konsumen tingkat 3 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Burung dimakan oleh kucing yang menjadi konsumen tingkat 3. Setelah memakan burung, kucing akan mati dan dikubur di dalam tanah sehingga terurai oleh bakteri pengurai. Sebagai konsumen 3, kucing mendapat energi dari konsumen 2. Pada ekosistem kebun, kucing adalah konsumen tingkat puncak. Lalu yang terakhir pada rantai makanan adalah bakteri. Nah, bakteri berperan sebagai pengurai utama dalam rantai makanan karena mampu menguraikan bahan organik yang mati menjadi zat yang lebih sederhana. Proses penguraian ini sangat penting untuk kesehatan tanah dan juga pertumbuhan tanaman. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jaring makanan. Nah, tahukah kalian apa itu jaring-jaring makanan?
Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena ekosistemnya yang luas. Makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai spesies dalam ekosistem. Lalu selanjutnya yaitu mengenai contoh jaring-jaring makanan. Nah, apakah saja itu? Nah, contohnya di sini ada jaring-jaring makanan. Nah, di sini tumbuhan bisa dimakan oleh kambing. Selain itu, tumbuhan bisa dimakan oleh kelinci, tumbuhan bisa dimakan oleh tikus. Kambing dimakan oleh serigala, kelinci juga bisa dimakan oleh serigala, lalu tikus dimakan oleh kucing hutan. Nah, kelinci juga bisa dimakan oleh kucing hutan. Lalu tikus bisa juga dimakan oleh burung hantu bisa dimakan oleh kucing hutan, dan kucing hutan bisa dimakan oleh serigala, di mana serigala bisa dimakan oleh singa, kucing hutan juga bisa dimakan oleh singa, burung hantu juga bisa dimakan oleh ular juga bisa dimakan oleh kucing hutan. Nah, ular juga bisa dimakan oleh elang, di mana semua itu kemudian mereka berubah menjadi pengurai yang dimakan oleh bakteri. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk siswa, di mana nantinya siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk pertanyaannya di sini ada rumput, lalu rumput dimakan oleh jangkrik dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Untuk pertanyaannya, pada gambar di atas manakah konsumen tingkat 2? Di mana A ya jangkrik, B katak, C ular. Di sini peserta didik menjawab. Nah, jika peserta didik menjawab jawaban A, di mana jawaban A itu salah, nah, maka peserta didik belum dinyatakan memahami. Lalu untuk peserta didik yang menjawab jawaban katak, karena katak di sini adalah konsumen tingkat 2, di mana jangkrik konsumen tingkat 1, katak 2, lalu ular konsumen tingkat 2. Nah, maka peserta didik yang mengeklik jawaban B, mana jawabannya katak, maka muncullah jika jawabanmu benar. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di mana makan dan dimakan adalah peristiwa yang terjadi secara berurutan antara makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan merupakan salah satu bentuk hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Makan dan dimakan antar makhluk hidup mendukung kehidupan satu sama lain. Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui serangkaian organisme. Dalam rantai makanan terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, mungkin cukup sekian presentasi PowerPoint interaktif dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.